Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kembali lagi di Ari Kusuma Channel. Nah, kali ini kita akan membahas atau kita akan berbagi seputaran tentang 10 cara mengubah diri jadi lebih baik. Oke, baik teman-teman semua. Setiap jam, setiap minggu, setiap pekan, atau setiap bulan, setiap tahun, bahkan kita itu akan selalu menginginkan hal-hal yang jauh lebih baik daripada sebelumnya. Oleh karena itu, di tahun yang baru kah, di tahun yang akan datangkah, video ini akan sepertinya relate untuk kita tonton dan untuk kita dengarkan. Teman-teman semua, tahun udah berganti, masa sih mau jadi pribadi yang gini-gini aja? Yuk kumpulin semangat buat mengubah diri jadi lebih baik dari versi kita sebelumnya. Oke, setidaknya ada 10 cara mudah untuk mengubah diri jadi lebih baik yang akan saya bahas di video kali ini melalui artikel yang saya ambil dari internet. Oke, teman-teman semua, pertama, untuk membuat diri jauh lebih baik, ada satu kebiasaan pertama yang harus dibangun adalah bangun lebih awal dari biasanya. Nah, poin pertama ini udah ngerasa berat nggak sih? Berarti challenge ini cocok nih buat kita. Seminggu ini bikin komitmen untuk bangun lebih pagi dari biasanya. Nah, bisa mulai dari set alarm 1 jam lebih awal daripada bangun biasanya. Lalu kemudian langsung minum segelas air putih dan cuci wajah supaya ngantuk kita itu bisa hilang dan kemudian kita bisa dapat memulai hal-hal positif. Nah, teman-teman semua, ibarat manasin kendaraan, tubuh kita juga perlu pemanasan sebelum akhirnya lancar dan selalu ingin mood kita itu bagus. Nah, saat menjalani hari. Saat kita bangun lebih awal, maka kita akan mampu mempersiapkan aktivitas-aktivitas yang positif untuk membangun semangat kita untuk mengerjakan pekerjaan kita ke depannya. Contoh, dengan bangun lebih pagi kita bisa berolahraga, kita bisa menyiapkan makanan, kita bisa membuat bekal yang kemudian akan pasti menjaga mood kita. Karena kalau olahraga itu kita kerjakan, maka salah satu penelitiannya mengatakan itu lebih baik daripada seminar motivasi. Itu karena ketika kita olahraga ternyata akan membunuh racun-racun dalam tubuh. Itu yang membuat kita jenuh karena banyak racun di dalam tubuh. Oke, baik teman-teman semua, yang kedua itu coba kita itu bikin list 3 hal yang harus kita selesaikan di hari itu. Mungkin selama ini banyak hal yang mau kita lakukan dan kita tidak mampu melakukan, tapi bingung buat nentuin mana yang harus jadi prioritas duluan. Nah, sekaligus banyaknya distraksi yang mengganggu. Akhirnya dalam hari itu hanya kadang-kadang kita sedikit menyelesaikan sesuatu, bahkan kadang-kadang kita tidak menyelesaikan apa-apa dari hal-hal yang kita rencanakan, sehingga ketika kita melakukan to-do list apa yang kita lakukan, lalu kemudian kita akan paham mana yang akan kita selesaikan dan prioritas mana, atau bahkan kita itu memberi dia waktu jam segini harus selesai ini, maka kita akan menjadi pribadi yang jauh lebih baik daripada sebelumnya. Oleh karena itu, coba kita bikin minimal 3 hal yang harus diselesaikan di hari itu. Lalu yang ketiga, belajar satu hal baru tiap hari. Nah, bahwasanya teman-teman semua, kita itu tidak boleh berhenti untuk belajar. Jadi dalam sehari itu minimal ada tambahan pengetahuan. Pengetahuan apapun ya silahkan, itu tergantung dari diri kita masing-masing. Jadi ada yang suka tentang YouTube misalnya, dia harus belajar dalam 1 hari itu tentang YouTube minimal 1 pengetahuan, entah cara promosi, cara branding channel dan yang lainnya, pun dengan dalam sekolah atau yang lainnya. Yang penting kita itu harus bisa berkembang dalam 1 hari itu. Lalu yang keempat, kenalan lagi dengan diri sendiri. Ya, ini penting untuk kita tahu teman-teman semua, saya ini apa sih? Saya ini sudah tahu nggak sih diri saya? Nah, bahkan kadang-kadang banyak kita temukan orang yang menyalahkan dirinya sendiri dan kemudian tidak tahu untuk apa sebenarnya dia menjalani kehidupannya. Oleh karena itu, kita memerlukan apa sih tujuan kita, sehingga kita dapat merumuskan apa-apa yang akan kita selesaikan. Dan jangan lupa untuk merumuskan setiap tujuan itu lebih ke arah yang konkret. Misal menjadi orang baik, tapi kemudian nggak jelas mau menjadi orang baik dengan cara apa. Jadi coba dirumuskan tujuannya untuk yang lebih konkret. Teman-teman semua, selanjutnya itu ada belajar mandiri. Ya, ini penting teman-teman semua untuk kita belajar mandiri tanpa terlalu merepotkan orang lain.
Nah, misalnya sesimpel pergi bermain atau pergi kemana gitu, nggak terus-terusan minta dijemput lah, minta ditemenin lah. Kadang-kadang kita juga harus sendiri, atau kita belajar nyuci dan yang lainnya. Kebiasaan mandiri ini bakal ngelatih mental kita untuk lebih kuat dan nggak selalu bergantung orang lain, karena di saat kepepet sekalipun orang yang akan bisa kita andalkan ya cuma diri kita, bahkan 100% adalah diri kita. Nah, yang keenam itu detox digital. Ukur berapa lama kita menggunakan smartphone, mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi. Sadar atau enggak, ternyata kita itu menggunakan media sosial itu cukup tinggi, menggunakan HP itu cukup tinggi, sehingga kita perlu mengurangi hal-hal yang dapat mengganggu kita. Tahu nggak sih, godaan terbesar orang itu sebenarnya adalah handphone atau gadgetnya, gawenya kah, apapun istilahnya. Yang jelas kadang-kadang dia itu sering sekali mengganggu produktif. Yang semulanya kita punya prioritas lain, justru sebaliknya kita nggak mampu mengerjakan prioritas kita itu karena terganggu sama gadget. Nah, oleh karena itu teman-teman yang mau mengurangi, silahkan mengurangi, karena menghindar pun kita tidak bisa, karena aktivitas kita, bahkan banyak sekali aktivitas yang bukan fisik khususnya itu ternyata kita lakukan melalui handphone. Oleh karena itu menggunakan handphone ini kita tidak bisa tinggalkan atau kita tidak bisa menghindar, tapi kita bisa kurangi untuk mengerjakan hal-hal yang bermanfaat lainnya. Oke, yang ketujuh itu ada olahraga. Nah, buat teman-teman yang rebahan, ini adalah challenge yang paling susah buat dilakukan. Tapi ini memang salah satu cara paling ampuh buat bikin diri kita jauh lebih baik, terutama fisik dan mental kita. Jadi menurut penelitian itu kita harus olahraga 150 menit per pekan. Itu untuk olahraga otot kita, sehingga kita memerlukan otot kita ini supaya tidak jenuh, supaya dia ada regenerasi dan membuat kita tidak mudah sakit. Maka kita harus memerlukan olahraga. Jadi seperti yang dikatakan di awal, bahwa olahraga itu akan lebih baik daripada sekedar mengikuti seminar motivasi. Sehingga kita memerlukan olahraga. Ini pun kalau dia rutin kita gunakan ketika kita bangun lebih pagi misalnya, itu akan membuat kita memiliki kesempatan olahraga yang lebih tinggi. Jadi sangat bermanfaat sekali. Dan olahraga sering dapat menghilangkan stres, lalu menghilangkan hal-hal yang bikin kita sedih. Jadi sangat banyak sekali manfaatnya. Oleh karena itu jangan malas-malasan untuk olahraga yang rutin. Lalu kemudian yang kedelapan, jauhilah hal negatif. Nah, mulai menjauh dari hal-hal negatif yang kita tahu itu bakal menghambat kita jadi orang yang lebih baik. Nah, keseringan nunda-nunda kerjaan dan tugas, dikelilingi teman toksik, terjebak di hubungan yang tidak yang tidak bermanfaat, sedangkan ditinggalkan, dan kita bergaul dengan orang-orang yang positif. So, teman-teman semua yang ke-10, yang ke-9, kita itu kalau bisa punya role model. Nah, kalau bingung gimana mau mulai buat jadi lebih baik, silahkan buat panutan. Bisa jadi di keluarga, bisa senior, ataupun seleb, ataupun siapa-siapa, silahkan. Yang terpenting dia positif, jangan sampai kemudian yang negatif, karena di setiap orang itu kan ada banyak hal negatif. Nah, jadi kita ambil yang bagian positifnya, tapi bukan berarti kita jadi ngebandingin goals kita sama apa yang sudah mereka capai ya, tapi hanya sebagai contoh buat kita soal gimana mereka menata kehidupan supaya dia itu menjadi lebih baik. Terakhir teman-teman semua, itu jangan lupa bersyukur. Kalau dalam Islam itu bersyukur itu adalah awal dari sebuah kebahagiaan. Oleh karena itu selain beribadah, kita juga rutin harus bersyukur akan hari itu. Bisa soal hal yang bikin kita senang, makanan yang kita sukai, kehadiran orang-orang yang kita sayang, dan tentunya berucap syukur masih bisa menikmati semua itu sampai saat ini. Lalu kemudian ketika kita bangun, kita bersyukur ternyata kita masih diberi hidup, sehingga kita dapat motivasi untuk menjadi jauh lebih baik dari hari sebelumnya. Oke teman-teman semua, itu saja yang dapat kita bahas pada video kali ini. Semoga bermanfaat, dan terus ikuti channel kami dan jangan lupa untuk di subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.